Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kembali bersama saya Ustaz Muhammad Zarbini Syaitan dalam materi ilmu tajwid. Kali ini kita masih membahas tentang al-ahkamu nunus sakinah wa tanwin. Namun pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang hukum yang keempat, yaitu ikhfa. Mari sama-sama kita dengarkan. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada hukum nun yang berbaris sukun dan tanwin yang keempat, yaitu ikhfa. Ikhfa artinya menyembunyikan. Menyembunyikan bunyi nun mati dan tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain, antara izhar dan idgham, atau dibaca samar-samar seperti bunyi ang, dan disertai dengan dengung selama 2 harokat. Sekali lagi, ikhfa artinya menyembunyikan bunyi nun mati atau nun yang berbaris sukun dan tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain, antara izhar dan idgham, atau dibaca samar-samar seperti bunyi am, dan disertai dengan dengung selama 2 harokat. Dengung adalah suara nyaring yang keluar dari hidung. Huruf ikhfa ada 15. Yang pertama adalah ta, yang kedua sa, yang ketiga jim, yang keempat dal, yang kelima zal, yang keenam zai, yang ketujuh sin, yang kedelapan shin, yang kesembilan shad, yang kesepuluh dot, yang ke-11 to, yang ke-12 zo, yang ke-13 fa, dan yang ke-14 qaf, yang terakhir atau yang ke-15 yaitu ka. Sekali lagi, huruf ikhfa ada 15: ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, po, zo, fa, qaf, kaf. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah, masuklah kita kepada contoh. Di sini kita hanya mengambil 4 contoh saja, yaitu contoh nun mati, contoh tanwin yaitu fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Baik, masuk kita nih contoh yang pertama. Ini kita ambil dari Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 286. Di dalam Quran surah Al-Baqarah itu ada contoh nun yang berbaris sukun atau nun yang mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf shad. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 286 itu terdapat kalimat fansurna alal qaumil kafirin. Sekali lagi, fansurna alal qaumil kafirin. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah,
pada kalimat ini terdapat huruf nun yang berbaris sukun atau nun mati bertemu dengan huruf shad, di mana huruf shad ini adalah salah satu huruf ikhfa. Maka hukumnya adalah ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa ini? Maka ikhfa itu yaitu menyembunyikan bunyi nun mati ini antara izhar dan idgham, atau dibaca samar-samar seperti bunyi eng, dan disertai dengan dengung, dan membacanya selama 2 harokat. Baik, sama-sama kita praktekkan untuk kalimat ini. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Sekali lagi, fansurna 'alal qaumil kafirin. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, untuk contoh yang kedua itu kita ambil dari Quran surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 34. Di situ ada tanwin yang berbaris 2 di atas, atau kita sebut dengan fathatain, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf kaf. Nah, kalimat di Quran surah An-Nisa ayat 34 itu ada aliyan kabiro. Sekali lagi, aliyan kabiro. Pada kalimat ini terdapat huruf ya yang berbaris tasdid dan berbaris tanwin di atas atau fathatain bertemu dengan huruf kaf. Maka hukumnya adalah ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa ini? Yaitu menyembunyikan bacaan tanwin ini antara izhar dan idgham, atau dibaca samar-samar atau seperti bunyi eng, kemudian disertai dengan dengung dan dibaca selama 2 harokat. Mari sama-sama kita praktekkan. Aliyan kabiro. Sekali lagi, aliyan kabiro. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada contoh yang ketiga. Itu kita ambil dari Quran surah yang ke-20, surah Thaha ayat 102. Di situ terdapat tanwin yang berbaris 2 di bawah, atau kita sebut dengan kasrotain, bertemu dengan huruf zai. Huruf zai ini adalah salah satu huruf ikhfa dari yang 15. Pada Quran surah Thaha ayat 102 ini terdapat kalimat yauma idin zurqa. Sekali lagi, yauma idin zurqa. Pada kalimat ini terdapat huruf zal yang berbaris tanwin di bawah, atau disebut dengan kasrotain, bertemu dengan huruf zai, di mana huruf zai ini adalah salah satu huruf ikhfa dari yang 15. Maka hukumnya adalah ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa ini? Yaitu menyembunyikan bunyi kasrotain ini antara izhar dan idgham, atau dibaca dengan samar-samar seperti bunyi eng, disertai dengung, kemudian dibaca itu selama 2 harokat. Mari sama-sama kita praktekkan. Yauma idin zurqa. Sekali lagi, yauma idin zurqa. Anak-anak sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, kemudian masuklah kita kepada contoh yang keempat atau contoh yang terakhir. Itu kita ambil dalam Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 4. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 4 itu terdapat tanwin atau baris 2 di depan, atau kita sebut dengan dhammatain, bertemu dengan huruf zal, di mana huruf zal ini adalah salah satu huruf izhar dari yang 15. Pada Quran surah Ali Imran ayat 4 ini ada kalimat wallahu azizun dzuntiqam.
Wallahu azizun dzuntiqam. Pada kalimat ini terdapat dua contoh, ya. Namun di sini kita fokus kepada contoh baris dua di depan atau dhammatain. Di sini ada huruf zai yang berbaris tanwin di depan atau kita sebut dengan dhammatain bertemu dengan huruf zal, di mana huruf zal ini adalah salah satu huruf ikhfa. Kemudian di sini yang kedua ada nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf ta, dan huruf ta ini juga salah satu huruf ikhfa. Hukum membacanya adalah ikhfa. Bagaimana cara membaca hukum ikhfa ini? Yaitu menyembunyikan bunyi tanwin di depan atau dhammatain antara izhar dan idgham, atau dibaca samar-samar seperti bunyi eng, kemudian disertai dengan dengung dan dibaca itu selama 2 harakat. Mari sama-sama kita praktikkan. Wallahu azizun dzuntiqam. Sekali lagi. Wallahu azizun dzuntiqam. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sudah disampaikan al-ahkamu nun sakinah wa tanwin, hukum nun yang berbaris sukun dan tanwin bila bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah yang 28 itu, maka hukum tajwidnya ada 4, yaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Jadi Ustadz sudah sampaikan ada 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita sudah sampaikan hukum izhar, pertemuan kedua kita sudah sampaikan hukum idgham, pertemuan yang ketiga kita sampaikan hukum iqlab, dan ini pertemuan kita yang terakhir yang keempat pada sesi hukum nun yang berbaris sukun dan tanwin ini, yaitu ikhfa. Di sini Ustadz memberikan tugas kepada ananda sekalian untuk mengamalkan al-ahkamu nunus sakinah wa tanwin, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa ini. Dan Ustadz harap bisa merubah bacaan Al-Quran ananda sekalian, khususnya dalam penyetoran tahfiz kepada wali kelasnya masing-masing. Oleh karenanya Ustadz melihat ananda sekalian sudah paham atau belum tentang hukum nun yang berbaris sukun dan tanwin ini. Jadi Ustadz memberikan tugas, yaitu kepada ananda sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9 agar membacakan surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian itu direkam dalam bentuk video, sesuai bacaannya itu harus sesuai dengan hukum tajwid yang sudah diberikan. Izhar kalau ada, idgham, iqlab, dan ikhfa kalau ada, maka harus membacanya sesuai dengan hukum tajwid yang sudah diberikan. Kemudian mengirimkannya kepada wali kelas masing-masing melalui WA di grup wali kelas masing-masing. Demikian saja Ustaz sampaikan pada sesi ini. Semoga ananda sekalian bisa memahami ilmu yang sudah diberikan dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, khususnya sering-seringlah kita membaca Al-Quran agar lancar dan agar kita bisa mengamalkan atau mempraktekkan hukum tajwid yang sudah diberikan. Itu saja. Demikian saya sampaikan, sampai kita ketemu di sesi yang berikutnya, yaitu tentang al-ahkamu mimis sakinah, yaitu hukum
mim yang berbaris sukun atau hukum mim yang berbaris mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik, sampai di situ saja. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah Ustaz jelaskan tentang hukum ikhfa. Semoga dengan materi ini kita semua akan dapat membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bertemu kembali di sesi berikutnya, yaitu tentang al-ahkamu mim sakinah, yaitu hukum mim mati atau hukum mim yang berbaris sukun. Baik, itu saja. Demikian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.